Temu lagi di Hot Room. Pertanyaan kepada Pak Masinton Pasaribu. Kenapa isu tentang Jokowi 3 periode terus mencuat? Siapa konseptornya ini menurut Anda? Yang jelas konseptornya itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sikapnya tegas dari mulai tahun 2020 ketika ada selentingan-selentingan itu, kemudian tahun 2021 bahkan kemarin hari Minggu tanggal 10 April. Sikap beliau sangat jelas dan Jadi tegas. siapa? Bahwa beliau konsisten dan patuh terhadap konstitusi. Oke. Dan kemudian kepatuhan presiden tadi ya dituangkanlah sebagai pemerintah, kepala pemerintah bersama DPR. Disepakatilah agenda pemilu 14 Februari 2024. Berikut organ pelaksananya dilantik kemarin karena baru kemarin lah berakhir. Jokowi menurut Anda konsekuen. Jadi Anda kan sering teriak-teriak di media. Anda menyebutkan beberapa nama. Kenapa nggak berani ngomong sekarang? Coba. Siapa sebenarnya? Coba. Nggak perlu menyebut itu berkali-kali, ya, dan publik sekali sudah aja, tahu itu. Sekali aja. Ya, yang saya sampaikan kemarin, ya, Pak Luhut. Tapi itu bukan siapa? Pak Luhut. Ah, ini dia nih. Yang masukkan Anda gara-gara berita ini. Tapi Pak Luhut kan sudah bantah. Pak Luhut sudah membantah bahwa dia bukan ide dari dia. Bagaimana ini? Ya. Kita ini kan orang sama-sama, Bang. Sama-sama dari Hitan. Ya, enggak. Sama-sama orang politik. Ya. Kami ini DPR. Ya. Kemudian beliau pemerintah. Tugas kami adalah memastikan pemerintah bekerja sesuai rel konstitusi dan perundang-undangan. Jadi sampai hari ini Anda masih menyebutkan nama beliau ini? Ya. Tapi Pak Luhut sudah membantah. Bukan ide dia itu. Saya jelaskan dulu, Bang. Makanya saya tadi nggak mau menyebut berkali-kali nama beliau karena saya udah sampaikan. Jangan dikira saya subjektif. Saya kita sama-sama halak kita, Bang. Kita hormatlah terhadap yang namanya senior. Hormat kita terhadap yang orang lebih tua terhadap kita. Itulah adat ketimuran kita. Tetapi dalam konteks kenegaraan kita harus punya sikap. Saya ini wakil rakyat. Pak Taufik Basari wakil rakyat. Kami ini kan harus menjalankan tugas dan fungsi kami. Mendengar suara rakyat, mengartikulasikan apa yang diinginkan rakyat, dan menyampaikan aspirasinya rakyat. Meskipun mungkin bagi orang ya dianggap itu nggak enak, tapi kami harus mengambil sikap itu. Karena kami memang disumpah untuk itu, digaji untuk itu, untuk mengawasi pemerintahan bekerja sesuai rel konstitusi dan perundang-undangan tadi. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap tuntutan dari mahasiswa yang demo kemarin 11 April? Kemarin tuntutannya bagi saya beberapa relevan. Dan kemudian yang relevan apa? Dan kemudian ya masalah umpama kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga, ya itu kan terus tentang bagaimana percepatan penyelesaian konflik agraria. Itulah bagian dari mengingatkan. Dan penundaan pemilu Anda setuju? Setuju saya dengan isu yang didorongkan oleh mahasiswa. Ya, tetapi ketika presiden menggelar rapat kabinet terbatas pada hari Minggu dan beliau menegaskan ya bahwa pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 berikut anggaran akan dibahas dalam APBN ya bersama-sama dengan DPR, itu sudah jelas. Artinya kalau ke depan isu itu masih ada, menurut saya jadi nggak relevan lagi. Jadi Jokowi tetap konsekuen ya janjinya bahwa tidak ada penundaan pemilu ya. Konsisten dari awal. Mengenai reshuffle kabinet bagaimana ya? Katanya ada beberapa menteri yang kurang maksimal. Memang pendapat Anda gimana? Kalau presiden kan menyampaikan itu kemarin kan baru juga disampaikan kan? Bagaimana presiden menyampaikan nasional interest itu, kepentingan nasional. Jangan doyan impor gitu ya. Barang-barang impor, bagaimana memajukan produk-produk nasional. Jadi Anda setuju perlu reshuffle kabinet? Reshuffle itu hak istimewa Anda setuju nggak sekarang Mendesak nggak? Jika presiden melakukan itu, kita hormatin. Menurut Anda pribadi, dari segi kacamata pribadi, pandangan Anda perlu nggak? Karena
karena itu ranah presiden Bang, hak istimewa presiden Ya. yang disebut dengan prerogatif itu, Ya. kita serahkan sepenuhnya kepada Jadi presiden. Anda tidak mau komentar? Oke. Kita harus hormatin Oke. hak prerogatif tadi Bang. Oke. Sekarang mengenai demo 11 April. Anda melihatnya ada penyusup nggak? Ada sponsor, penyusup, pendana nggak? Saya ini dulu Anda kan mantan aktivis. Iya, saya ini dulu Sebagai mantan demonstran aktivis, Bang sama dulu Anda teman-teman waktu ini demo juga. selalu ada nggak uang kantong dari pihak ketiga gitu loh? Kalau ini saya nggak tahu teman-teman, Ya. nanti biar teman-teman yang Ya, jawab. Ya, ya. saya nggak mau berasumsi. Analisa Anda yang demo kemarin Nah. ada penyusup nggak? Bagi saya ya setiap demonstrasi itu pasti potensi penyusupan itu ada. Di mana ada aksi massa Ya. pasti ada potensi itu Bang. Itulah yang disebut kalau kami dalam bahasa pergerakan selalu ada potensi ekses dari sebuah aksi tadi. Ya. Itu ekses. Nah maka ya kalau saya kenapa? Saya bersikap ya nggak boleh, ini alam demokrasi, terutama anak muda, kita harus membangun peradaban demokrasi ini, ya menghormati perbedaan dan saya yakin itu tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Seyakin-yakinnya saya tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Tetapi bahwa aksi itu mendatangkan ekses, Ya. ya ada yang menyusup, kemudian mencoba ya mengalihkan isu tuntutan mahasiswa tadi, kemudian ada aksi kekerasan di sana, itu harus kita kutuk. Itu harus Oke. ditindak. Terima Nggak kasih. boleh ada dalam negara demokrasi perbedaan pendapat itu kemudian harus dilakukan tindakan Terima kasih. kekerasan. Pertanyaan saya kepada Eko Kuntadi. Pak, menurut Anda demo 11 April kemarin, apa yang tidak disampaikan Anda, Ade Armanto sampai korban pengeroyokan? Apakah ada penyusup atau apa? Ade Armando itu orang yang sangat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden, Ya. sangat tidak setuju ada presiden dipilih 3 periode, dan aspirasi mahasiswa itu sama dengan aspirasi Ade Armando, persis sama. Ya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya dalam konteks demonstrasi karena Ade Armando orang yang tidak setuju dengan itu, aspirasinya sama. Itu saja membuktikan bahwa Ade Armando tidak ada hubungan dengan Analisa saudara atau informasi, apa penyebabnya sehingga sampai dia dikeroyok? yang mengeroyok bukan mahasiswa. Siapa analisa saudara? Ada tersangkanya, sudah ada 6 tersangka yang dilaporkan oleh polisi dan semuanya bukan mahasiswa. Ada gembala kambing di mana, ada karyawan, ada pengemudi ojek online. Itu semua sudah dijadikan tersangka oleh polisi. dan Pengemudi ojek online pun ikut di dalam. waktu itu ada. Analisa saudara apakah ada sponsornya atau gimana? Dan apa motif dibalik itu semua? Kalau yang sponsornya saya pasti nggak tahu karena itu kan harus dibuktikan. Ya. Tetapi bahwa motifnya kelompok-kelompok ini ketika menganiaya Ade Armando berteriak-teriak takbir, berteriak-teriak misalnya membacakan kalimat-kalimat suci dan seperti layaknya gerombolan yang sering mempersekusi orang atau katakan yang demonstrasi dengan menggunakan nama Tuhan, ini sama mereka-mereka ini. Kira-kira bakal ada target lagi nggak? Soalnya sudah banyak mulai beredar, katanya Eko Kuntadi bakal target kedua. Ya nggak tahu saya Bang. Anda khawatir? Enggak sih, biasa aja. Saya gini deh Bang, kenapa Anda misalnya... jawab barusan, enggak sih biasa aja, tapi saya lihat suara itu melemah. Oh iya. Saya bukan Ya wajar psikolog. dong, orang dipersekusi kayak Bang Ade Armando kemudian masa kita tang-tang petenteng, enggak kan. Bahwa itu kejadian paling biadab yang kita saksikan, iya. Dan kita enggak pernah merasa bahwa itu biasa-biasa saja kejadian Bang Ade Armando. Semua orang khawatir bahwa ada orang yang menyuarakan suaranya dipersekusi secara biadab seperti itu. Harusnya bukan cuma saya yang khawatir, bangsa ini khawatir. Keadaan Ade Armando sekarang ini secara fisik kesehatan gimana? Keadaannya sekarang. Anda terakhir berkunjung kapan? Saya berkunjung malam setelah kejadian, tadi pagi juga masih komunikasi dengan teman-teman di sana. Kondisinya bisa berkomunikasi tapi ada luka di bagian otaknya, masih terus diobservasi sampai sekarang, Bang. Oke, jadi kondisinya membaik atau tidak? Belum bisa dikatakan membaik atau memburuk, bisa komunikasi tapi kan masih terus diobservasi sama dokter. Waktu Anda pertama datang benar-benar kondisinya itu ada yang bilang gegar otak dan sebagainya, benar nggak itu? Iya, karena ketika di CT scan ada luka di bagian otaknya. Begitu ya? Iya. Hari ini sudah membaik atau bagaimana? Hari ini update-nya saya belum dapat update yang pasti, tapi teman-teman masih terus berkomunikasi. Hari ini kalau nggak salah
di rumah sakit ada konferensi pers, ya, dokternya menginformasikan tentang kesehatan Bang Jadi Ade Armando. ada prospek bakal pulih ya? Nggak tahu Bang, karena itu informasinya dari dokter kan Bang, saya nggak tahu. Oke. Sebelum kita istirahat, nanti saya akan tanyakan dulu ke Pak Henry, katanya Anda ada di lokasi pada saat demo tersebut. Anda di pihak mana nih? Apakah Anda penyusup atau tidak? Kita akan kembali setelah istirahat berikut ini. Tetap di Hot Room.